Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Liza Elvira Angela, NIM 072. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari Lapres modul 7 atau modul terakhir. Nah, untuk soal yang pertama itu yaitu membuat desain IRD data buku, kemudian membuat diagram relasional dari IRD yang nomor 1, dan yang ketiga itu membuat sebuah formulir seperti ini. Oke, langsung saja kita ke ERD-nya. Nah, di sini saya sudah membuat data ERD-nya seperti ini. Ada entitas mahasiswa, buku, dan pengarang. Di sini relasinya yaitu meminjam, kemudian buku ke pengarang itu menulis. Oke, langsung saja ke soal yang nomor 2 yaitu menjelaskan mengenai diagram relasionalnya. Di sini ada CDM-nya seperti ini. Kemudian ke PDM-nya. Nih. Lalu setelah itu dari diagram ERD dan relasional ini akan dikonversi menjadi sebuah formulir yaitu sebuah web. Jadi nanti di sini kita akan membuat web. Yang pertama yaitu membuat filenya terlebih dahulu. Filenya masuk ke lokal C, lalu masuk ke exam, kemudian htdocs, dan membuat folder. Di sini saya membuatnya folder mahasiswa. Kemudian masuk ke exam. Ini di ininya di start dulu 2. Nah, kalau sudah kemudian ke sini. Nah, di sini itu sudah ada codingannya, yaitu codingan dari mahasiswa tadi, indeks PHP. Sebelum itu masukkan database-nya terlebih dahulu. Cara masukkan database itu di sini, di pencet admin. Nah, sini. Kemudian membuat ini saya membuatnya itu di DB mahasiswa, kemudian menambahkan folder yaitu buku. Nah, di buku ini nanti akan menambahkan tabelnya. Di sebuah struktur ini sudah ada, saya sudah membuat database-nya, yaitu ada ID buku, judul buku, tahun terbit, dan pengarang. Karena seperti yang dicontohkan pada soal ini, soal pada modul, yaitu hanya ada ID buku, judul, tahun terbit, dan pengarang. Jadi di sini database-nya adalah seperti berikut. Oke, setelah mengisi itu semua, lanjut ke codingannya. Di sini ada codingannya, yaitu yang pertama itu koneksi database MySQL-nya, kemudian ada localhost ini untuk server database-nya, kemudian root untuk username, ini password-nya, kemudian ini ada nama database-nya, yaitu nama database ini yang dibuat di exam-nya, ada DB mahasiswa. Lalu masukkan perintah connect-nya, disimpan di variabel koneksi. Nah, ini tadi kan di sini. Nah, itu disimpan ada di sini. Lalu untuk mengeceknya itu sudah terkoneksi ke database atau belum menggunakan Azure database tidak terhubung. Lalu di sini ada inisialisasi variabelnya. Nah, tadi kan ada di database-nya itu ada ID buku, judul buku, tahun terbit, pengarang. Nah, dimasukkan di sini ditambah error sukses sama errornya untuk mengetahui apakah itu sukses atau error. Lalu di sini ada kode untuk merubah isi datanya. Nah, di sini masukkan ID bukunya karena ID buku ini merupakan primary key. Di sini juga. Lalu select from buku. Buku ini adalah nama folder database-nya tadi yang di exam. Lalu ini adalah primary key-nya, ini juga primary key.
Kemudian di sini untuk menampilkan itu ada ID buku, judul buku, tahun terbit, dan pengarangnya. Ini sesuai database semua ya. Lalu untuk errornya ini ada pemberitahuan yaitu data tidak ditemukan. Ini pemberitahuannya juga bisa diganti. Misalnya data Anda tidak diketahui atau yang lainnya. Kemudian di sini untuk ada perintah untuk menghapus isi datanya. Nah, untuk menghapus isi datanya, ini tadi kan merubah. Nah, di sini tuh ada ubah. Kalau di sini untuk menghapus, ininya itu diganti hapus. Kemudian tetap dari ID buku, buku ID buku tetap. Kemudian sesuai ininya itu sesuai rumusnya. Kalau merubah kan select, kemudian bintang from. Nah, di sini itu delete. Jadi ininya itu sesuai rumus. Lalu di sini jika sukses itu ada terdapat ini bisa dirubah sesuai keinginan. Nah, di sini itu saya menggunakan kalimat data berhasil dihapus. Lalu ini untuk errornya itu data gagal dihapus. Kemudian terdapat kode untuk menambahkan data. Di sininya diganti simpan, kemudian ini tetap sama, ID buku, judul buku, tahun terbit, dan pengarang. Ini itu dari database-nya yang tadi, kalau ini database-nya merupakan ID saja, ya berarti ininya ditulis ID. Intinya yang berada di sini itu menyesuaikan dengan database yang kalian buat. Kemudian di sini ada ID buku, judul buku, tahun terbit, dan pengarangnya. Sini itu yang dari ininya, yang dari database-nya itu dimasukin di sini. Kemudian ini perintah ubah untuk update buku, set judul buku. Buku merupakan folder atau penyimpanannya. Terus di sini itu ada judul buku itu primary key-nya. Kemudian ada ID buku primary key yang di sini. Ini judul buku itu merupakan angkanya, lalu di sini ada tahun terbit, pengarang, ini dimasukkan semua. Kemudian di sini kalau sukses itu data berhasil disimpan. Lalu untuk error data gagal diupdate. Kurang lebihnya codingannya itu seperti di sini. Perintahnya hampir sama, hanya merubah pada rumus-rumusnya dan di sininya, di if-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini ini untuk ini ada ID buku, ini untuk itunya judul bukunya, ini untuk menampilkan judul buku. Nah, di sini itu kan ada ID buku, ini menggunakan huruf besar ini untuk ininya. Untuk di sininya, di inputan data ini. Nah, ini kan ada ID buku, judul buku, tahun terbit, dan pengarang. Ini itu dari sini. Dari ininya. Kalau ini diganti nomor buku atau identitas buku, nanti di sini juga namanya jadi identitas buku gitu. Ini untuk inputan data buku. Yang putih ini tuh bisa diganti, mau kalian ganti menjadi data buku saja atau apa itu bisa. Kemudian di sini ini untuk ID buku, berarti di sini ditulis ID buku, kemudian ininya ID-nya di buku, namanya itu ID buku juga. Terus di sini juga ID buku. Jangan lupa ini untuk diganti kalau misalnya kalian dapat template nih dari eh, latihan atau apa, di sini tuh jangan lupa diganti ID buku eh, karena ininya kan ID buku, kecuali kalau misalnya nama, nah di sininya itu memang dari template-nya itu nama, tetap gak apa-apa. Pokoknya ini itu menyesuaikan dari sininya. Oke, kemudian ada ID buku, ada judul, tahun terbit, pengarang, tetap ya di sini. Tahun terbit menyesuaikan dari ininya, dari database kalian. Kemudian ini ada type untuk name-nya itu ada simpan, value-nya simpan data. Terus kemudian berarti kan di atasnya input data, kemudian di bawah kan ada data buku, yang di sebelah sininya itu ini data bukunya, ini input data buku itu dari codingan yang atas ini. Nah, yang data buku itu untuk yang bawah tadi. Nah, di sini ini itu diisi sesuai kebutuhan. Kebutuhannya misalnya kan ininya.
Ini itu tadi codingan itu untuk ini. Kalau misalnya ini dikasih bintang ya diisinya bintang. Terus ini misalnya judul eh misalnya ini itu diganti judul tahun terbit atau pengarang. Nah, di sini tetap sama menyesuaikan ini tuh di sininya karena tadi saya seperti tugas yang sudah dikasihkan itu formatnya seperti ini, jadi saya menyesuaikannya. Oke, di sini ada pagar, ID buku, judul, tahun terbit, dan pengarangnya. Kemudian ini ada select from buku, order by, ID buku. Lalu di sini ID buku, judul buku, tahun terbit, dan pengarangnya. Nah, ini untuk terakhirnya. Intinya ini itu ID buku seperti ini. Ini itu dari primeriknya, ininya. Ini. Jangan lupa untuk diganti. Ini saya menggunakan codingan yang latihan. Nah, di situ kan hanya ada nama, eh sorry, NIM, nama, alamat, atau apa gitu. Saya lupa. Nah, di situ itu kan sudah ada ininya untuk apa. Saya tadi itu tidak bisa karena di sininya itu ternyata ada yang belum saya ganti. Ininya itu masih nama, belum buku, belum ID buku, belum judul buku seperti itu. Itu akan mempengaruhi codingannya. Jadi benar-benar harus diteliti di sini. Nah, ini ada ID buku on click return confirm ini untuk apakah Anda yakin akan menghapus data ini untuk menghapus. Jadi ada pertanyaan, ini bisa diganti. Terserah kalian kalimatnya mau seperti apa. Jadi seperti itu aja penjelasan dari tugas lapres saya. Mohon maaf jika penjelasannya belibet atau kurang dipahami. Em, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk ininya jangan lupa dites ya. Sorry di sininya. Nih, ini sudah ada. Jadi ini terserah mau apa. Pokoknya nanti kan menyesuaikan database-nya. Di database itu integer, misalnya integer kan harus angka, berarti di ID buku ini tidak boleh ada huruf sama sekali. Jika huruf nanti akan error. Jadi di sini itu misalnya 1, 2, 3, 4, lalu judulnya ini karena menggunakan varchar jadi bisa variabel karakter. Di sini misalnya selamat pagi judulnya. Kemudian di ininya tahun terbitnya. Tahunnya ini menggunakan integer juga jadi harus angka misalnya 2022. Kemudian pengarangnya ini bebas mau misalnya Alexander. Kemudian simpan data, nanti datanya akan muncul di sini. Di sini juga ada ya, teman-teman. Nah, ini untuk itunya. Nah, di sininya ada datanya itu juga masuk di sini. Ada pulang, ada selamat pagi, ada pergi dari Terelie, Alexander, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.